terlalu dalam kan? Banyak isinya. Enggak terlalu dalam. Kelihatannya udah pakai yang warna hijau supaya Coba kelihatan. monggo. Monggo di sel yang meninggal. Monggo ini belanja dulu suka lagi dulu ada yang Katanya nggak bawa. Masih belum bebas dari YouTube. I know. Kami udah fatigue, Zoom fatigue itu, YouTube fatigue. saya sudah zoom betik udah bosan. Terlalu besar. Iya, semuanya. Jadi sekarang saya. Sebetulnya yang dia mau tuh ya pasang di sana, jadi dia bisa lihat semua orang sama Paul sebetulnya. Cuma susah. It's good. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang kepadamu, kami boleh belajar firman-Mu, kami memohon, biarlah Engkau yang menerangi hati kami dan mengisi hati kami dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Bilangan pasal 11. Kitab Bilangan pasal 11. Kita membaca ayat 18 hingga ayat 20. Bilangan pasal 11 ayat 18 hingga ayat 20. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidupmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Mari segera kita memulai halaman 6 di selebaran yang ada di tangan saudara. Ada banyak cara yang digunakan Tuhan untuk mengajar kita umatnya. Salah satu di antaranya adalah dengan membuat kita kapok. Tambahkan kata kapok.
Atau jerah. Betul. Ya. Israel mengeluhkan tidak ada daging, maka Tuhan akan menyediakan daging bukan buat sehari, melainkan sebulan. Ya, there are many ways that God uses to teach us His people. One of them is by making us kapok is what ya? What is the word for kapok? Jerah in English. Fed up, yeah, maybe ya. Okay. Israel complained that there is no meat. So God is about to give them meat not only for a day but for a whole month, every single day. Begitu berlimpahnya daging sampai-sampai mereka muak melihat daging. Ya, there's so much meat to the point that they got so tired of eating meat. Itulah yang kadang Tuhan perbuat untuk mengajar kita, membuat kita muak. Tambahkan kata muak dengan sesuatu yang kita dambakan. And that's what sometimes God does to teach us, to discipline us. He makes us so fed up, so nauseated with what we long for. Ia sengaja memberikan apa yang kita dambakan, walau sebenarnya ia tidak berkenan, agar kita tidak lagi keranjingan. Yeah, so He purposely gives what we are longing for, what we are craving, even though He is actually not pleased to give that to us, with the purpose that we will stop craving for it. Jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita mengejar dan menangkap sesuatu, tetapi kemudian Ia membiarkan tangkapan itu mengejar dan menangkap kita. Tambahkan kata menangkap. So here's the first lesson that we can glean. There are times God allows us to go after and see something or capture something, but then in the end, He lets that whatever it is that we have captured to come after us and to seize us. Stop dulu. Saudara, ini bukan hukuman Tuhan, tapi ini pelajaran juga yang saya pernah alami. Ya, menangkap. Saya pernah ikut sebuah retreat atau conference di sebuah tempat yang diadakan oleh lembaga pelayanan kampus ya, Campus Crusade for Christ. Once I attended a conference held by Campus Crusade for Christ up north in the Bay Area. Nah, saudara, selama 3 hari itu saya itu harus memakan makanan Amerika. So for those 3 days I had to eat American food, breakfast, lunch, and dinner. Masalahnya adalah saya masih baru 2 tahun, 3 tahun di Amerika, jadi lidah saya masih 100% lidah Indonesia ya. The problem was that I had only been here for I think about a couple of years, so my tongue was still Indonesian tongue, 100%. Jadi benar-benar saudara, 3 hari itu tuh cukup lumayan sengsara, so I suffered for those 3 days. Namun karena saya dan teman-teman sudah menduga kita akan makan makanan Amerika terus menerus, jadi kami membawa 1 dus super bihun. Because we already anticipated that we will be eating American food throughout those 3 days. So we brought a whole box of bihun, rice stick noodle. Ya. Jadi selama 3 hari itu saudara, kami makan breakfast dengan orang-orang lain, langsung kami ke kamar, masak bihun. Lunch juga sama, makan, and then ke kamar hotel, makan bihun. So that's what we did, yeah. We would eat breakfast with the rest, and then we would rush back to the hotel room, and we would eat bihun. Same thing with lunch, same thing with dinner. So jadi selama 3 hari saudara,
saya makan bihun 9 kali. So for those 3 days, I ate bihun 9 times. Percaya nggak saudara-saudara, meskipun saya begitu suka dengan yang namanya noodle dan rice stick noodle, tapi selama berbulan-bulan setelah itu saya benci sama bihun. Despite the fact I love noodle and rice stick noodle, but because I ate those rice stick noodle 3 times a day for 3 days, for months after that, I could not eat bihun anymore. I got nauseated. Whenever I saw it, I got so nauseated. Rupanya ini yang dialami oleh orang-orang Israel saat itu. And that's what happened to the Israelites. Ya, selama 1 bulan, Tuhan hanya memberikan mereka daging. Begitu banyaknya daging sampai-sampai setelah itu mereka muak sekali. Ya. Nah, dari burung, nanti kita akan belajar ya, dari burung. Oke, sambung lagi. Bila kita mengejar kuasa, maka akhirnya kuasa akan mengejar dan menangkap kita. If we go after power, then power will come after us and seize us. Ini kenyataannya ya. Jika kita mengejar harta, maka harta akan mengejar dan menangkap kita. If we go after wealth, then wealth will come after us and seize us. Kalau kita mengejar istri, maka istri akan mengejar kita dan menangkap kita. Amen, Pastor Steve. Ada ngomong. Amen ya. Ini bercanda. No comment. No comment. Oke. Kalau kita mengejar kepuasan badaniah, maka akhirnya kepuasan badaniah akan mengejar dan menangkap kita. So if we go after physical pleasure, then physical pleasure will come after us and seize us. Singkat kata, apapun yang kita kejar, tambahkan kata kejar, dan tangkap, akhirnya akan mengejar, tambahkan kata mengejar, dan menangkap kita. So remember this principle. Whatever it is that we go after and seize, in the end, it will come after us and seize us. Maka, ya mengejar. Kejarlah Tuhan dan kebenarannya. Maka Tuhan dan kebenarannya akan mengejar dan menangkap kita. Therefore, go after God and His righteousness. Then God and His righteousness will come after us and seize us. Biarkanlah Tuhan dan kebenarannya mengejar dan menangkap kita, karena tidak ada tempat yang lebih baik dan lebih aman daripada berada di dalam tangkapan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Tambahkan kata kuasa. So let God and His righteousness come after us and seize us, because there is no better place and there is no safer place than to be in the hands of God, which is full of love and power. Stop dulu ya saudara, ini kebenaran yang saya kira sudah ketahui ya. Apapun yang kita kejar dan kita tangkap, akhirnya akan mengejar kita dan menangkap kita. So remember this principle, whatever it is that we go after, in the end, it will come after us and will seize us. So, jadi kita selalu kejarlah Tuhan dan kebenarannya. So go after God and His righteousness, sehingga nanti Dia dan kebenarannya yang akan mengejar kita. Saudara, makin kita mengejar Tuhan dan kebenarannya, makin Tuhan dan kebenarannya akan mengejar kita. So the more we go after God and His righteousness, the more He will come after us
and sees us. Ini kenyataan. Orang yang benar-benar sepenuh hati mengejar Tuhan, mencari Tuhan, akan mendapatkan lebih banyak Tuhan. That's a fact. So those who go after God and sees God will receive more of God. Kalau kita diam-diam, tenang-tenang, boleh ada, boleh nggak ada, ya hidup dengan Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan sedikit dari Tuhan. Ya, if we take God lightly, good if He's here, good if we don't know Him, or if we know Him, then we won't get much of God either. Sambung. Pada masa Perang Dunia Kedua, Hitler telah menikmati kemenangan demi kemenangan di hampir semua negara di benua Eropa, kecuali di Uni Soviet. During World War II, Hitler has enjoyed victory after victory in almost all the countries in Europe, except the Soviet Union. Meski ditentang oleh sebagian panglimanya, ia bersikeras menaklukkan Soviet. Even though his plan to attack Soviet Union was actually opposed by some of his generals, he insisted on attacking Soviet Union. Niatnya tidak terwujud. Di Leningrad, sekarang namanya adalah Saint Petersburg, lebih dari 500.000 tentaranya mati. Ya, well, his plan never materialized. In Leningrad, now called St. Petersburg, more than 500,000 of his soldiers died. Meski korban yang jatuh di pihak Soviet lebih dari 2 kali lipat, lebih dari 1 juta yang mati itu, mereka berhasil memukul balik tentara Nazi Jerman. Even though casualties on the part of the Soviet was more than twice as many, they were able to beat the Nazi Germany. Dan setahun setelah itu, jadi itu terjadi tahun 94 ya, runtuhlah kekuasaan Hitler. And a year after, Hitler fell. Ia mengejar dan menangkap kuasa, akhirnya ia dikejar dan ditangkap kuasa, tambahkan kata kuasa. He went after and seized power. In the end, power went after him and seized him. Sambung. Israel mengeluhkan tidak ada daging. Namun sesungguhnya tidak hanya itu keluhan mereka, dan itu dibaca dengan jelas oleh Tuhan Allah. Israel complained there was no meat. But the truth of the matter was, that's not their only complaint. And God saw that. Ternyata keluhan akan tidak adanya daging adalah kedok semata. Keluhan mereka yang terutama adalah mereka menyesal. Tambahkan kata menyesal. Pergi mengikut Tuhan. The truth of the matter is that their complaint that there's no meat is only the surface complaint, what appears. But the real complaint was that they regret following God. Mereka lebih suka tinggal di Mesir di bawah perbudakan Firaun daripada pergi ke tanah yang dijanjikan di bawah pemerintahan Tuhan Allah. They prefer living in Egypt under the slavery of Pharaoh rather than going to the promised land under the government or the rule of the Lord God. Singkat kata, lewat keluhan mengenai daging, mereka mengutarakan penolakan, tambahkan kata penolakan mereka terhadap Tuhan Allah. Simply put, their complaint about there's no meat, by complaining about no meat,
they're actually complaining, or they're actually showing their refusal or their rejection toward the Lord God. Saudara, ini yang menjadi dasar keluhan mereka. This is what actually happened. They complained because they regretted going with God and following God. They prefer staying put in Egypt. Dan Tuhan melihat, Tuhan membaca penolakan mereka. God saw and heard their rejection. Sambung, sewaktu keluar dari Mesir dan menyaksikan pembebasan Tuhan yang ajaib, mereka bersorak dan bernyanyi memuji Tuhan. When they left Egypt and saw the delivery or the miraculous delivery of the Lord God, they shouted and they sang to praise God. Sewaktu tidak ada daging, mereka berteriak dan memusuhi Tuhan. Tambahkan kata berteriak. But when there is no meat, they also shouted. But they shouted to show their anger at God. They became the enemy of God. Bukan saja mereka lupa akan kebaikan Tuhan, mereka pun menolak Tuhan. Not only did they forget the goodness of the Lord, they also rejected the Lord God. Begitu mudah dan cepatnya mereka kembali ke kondisi semula. Tambahkan kata semula. So you see how easily and quickly they return to their original condition. Jadi inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik. Majulah terus dan ikutlah Tuhan, jangan menengok ke belakang. Tambahkan kata belakang. So here's the second lesson we can glean. Move on and follow the Lord. Do not look back. Godaan besar yang mesti kita lawan adalah godaan menengok ke belakang atau kembali ke keadaan semula. You see, the great temptation we must resist is the temptation to look back or to return to our original state. Jangan, sewaktu Tuhan memimpin kita keluar, jangan lagi masuk. Ketika Tuhan memimpin kita maju, jangan mundur. When God leads us out, don't go back in. When God leads us to move forward, do not move back. Kita akhiri di dalam bukunya Jesus, The Greatest Life of All, Charles Swindoll mencatatkan sebuah doa yang ditemukannya. Lord, I'm willing to receive what you give, to lack what you withhold, to relinquish what you take, to suffer what you inflict, to be what you require. Tuhan, aku bersedia menerima yang Engkau beri, kehilangan yang Engkau ambil, menyerahkan yang Engkau ambil, menderita yang Engkau izinkan, dan menjadi yang Engkau haruskan. Mengikut Tuhan mengharuskan kita untuk berdisiplin diri, untuk tidak menengok ke belakang. Tambahkan kata menengok. Sambung, menengok ke belakang berarti tidak lagi melihat. Tambahkan kata melihat Tuhan yang berada di depan.
Menengok ke belakang berarti tidak lagi melihat Tuhan yang berada di depan. Saudara, saya kira kita bisa mengerti ya pelajaran kedua ini. Godaan besar adalah godaan menengok ke belakang. Jadi tiang garam. Dan takutnya di tiang garam. Dan masalahnya dengan menengok ke belakang adalah akhirnya kita menyesal. Kenapa dulu ikut Tuhan? Kenapa dulu lakukan ini? Jadi akhirnya banyak penyesalan. Ya, the temptation that we must fight is the temptation to look back. And why is looking back is so bad is because it usually followed by regret. Regret, regret, and regret. Dan akhirnya kalau kita banyak penyesalan, kita tidak bisa lagi melihat ke depan. If we are so overwhelmed by regret, we cannot see the future anymore. Berarti kita tidak lagi melihat Tuhan di depan kita. And when we cannot see the future, we cannot see the Lord who is actually out there in the future, waiting for us to follow Him. Sebab memang Tuhan belum selesai memimpin hidup kita. Jadi jangan tengok ke belakang. Ya, lihat ke depan. So don't look back, look ahead. Ada yang mau tanya atau komentar, silakan. Kita bersyukur gitu karena apa yang Tuhan udah bikin, apa yang Tuhan udah buat, membuat kita ingat-ingat yang dulu-dulu. Maksudnya misalnya lagi susah gitu, maksudnya lagi gimana, misalnya saya sama Roni, saya suka bilang, tuh lihat tuh Tuhan dari dulu juga udah lindungin kita sampai sekarang nih. Ini jangan pusing-pusing yang di depan gitu gimana Pak? Jadi kayak terbalik gitu, kayak terbalik. Setuju? Jadi kalau kita nengok ke belakang, hanya satu, untuk bersyukur. Ya. So when we look back, do that only with one intent, to give thanks to God. Bukan menyesal. Not to regret. Betul. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau mau memberikan komentar? Tapi kalau lihat ke depan ya siapa yang kita lihat? Kalau bukan Tuhan ya jangan kita lihat ya. Betul sekali ya. Harus Tuhan. Betul. Udah kasih jalan dan Betul. kalau orang yang bukan Tuhan di luar Tuhan ini mungkin kita lebih nyesel lagi. Oke, terima kasih Om. Oke, kita akan sudahi dulu.